Pertama saya ingin mengatakan begini. Ada kaidah umum yang disepakati oleh para ulama kita. Ini kaidah hukum ya, kaidah hukum agama. Bukan hadis, tapi ini kaidah. Bunyinya mengatakan begini. La nunkiru al-mukhtalafu fihi wa innama nunkiru al-muttafaq alaihi. Ya. Kita ini, atau ada bahasa lain, la yunkaru al-mukhtalafu fihi wa innama yunkaru al-muttafaq alaihi. Itu yang lebih pas. Tidak boleh diingkari hal-hal yang diperselisihkan hukumnya oleh para ulama. Apa artinya tidak boleh diingkari hal-hal yang diperselisihkan hukumnya oleh ulama? Saya kasih contoh. Ulama A mengatakan boleh, ulama B mengatakan tidak boleh. Antara ini dengan ini tidak boleh saling mengingkari. Terserah Anda mau yang ini atau mau yang ini, tidak boleh saling mengingkari. Itu kalau hukum diperselisihkan. Ya, kau angkat tahu makna A, yang satunya mengatakan B. Antara A dengan B ini, dua kubu ini, dua kelompok ini tidak boleh saling mengingkari bahwa Anda itu salah, sebaliknya Anda itu yang salah, tidak boleh. Itu kaidah yang dibangun oleh para ulama kita. Ya. Mana tapi ada yang harus diingkari. Yang mana diingkari? Wa innama yunkarul muttafaqu alaihi, yang diingkari itu adalah sesuatu yang disepakati ulama. Kalau ulama sudah sepakat bahwa ini air, kalau ada orang mengatakan ini contoh, maka harus diingkari bahwa Anda salah. Paham? Yang harus diingkari adalah kalau semua orang sudah sepakat, ulama sudah sepakat bahwa ini adalah air, tiba-tiba ada orang mengatakan oleh, maka harus disingkari bahwa Anda itu salah. Sudah jelas kaidahnya. Nah, kembali ke pertanyaan. Kalau kita mau jujur, ya Habib siapa tadi? Jupri, pemerhatian dari Yaman. Apa dia kata? Oleh. Jadi begini, pertama, memang para ulama-ulama dulu, termasuk ulama-ulama mazhab, ya, itu hampir bisa dikatakan kalau mereka itu mengharamkan. Ya, hampir bisa dikatakan kalau mereka itu semuanya mengharamkan memberikan tahniah atau ucapan selamat. Paham ya? Tetapi ternyata karena ini hampir semua pada matukan CDP berarti itu apa? Nah, hampir berarti itu apa? Wah, cedek karena lepuh motor. Artinya dia itu karena lepuh CDP. Hampir semua ulama itu mengatakan tahniah kepada non muslim itu la yajuz, haram hukumnya. Tetapi sebahagian ulama mengatakan ya karena itu hampir, berarti ada ulama yang mengatakan boleh. Agasi Imam Ahmad sendiri, Imam Ahmad bin Hambal, ya pencetus mazhab Hambali, ada riwayat mengatakan bahwa ternyata beliau sendiri itu terkait dengan ucapan itu dia mengatakan
Ada 3 riwayat. Riwayat pertama mengatakan Imam Ahmad itu membolehkan. Riwayat kedua mengatakan Imam Ahmad itu memakruhkan. Imam Ahmad itu yang ketiga riwayat mengatakan mengharamkan. Satu orang, tapi ternyata oleh para generasi-generasinya, penerus-penerusnya itu berbeda tentang sikapnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ternyata ada riwayat mengatakan dia membolehkan, ada juga riwayat mengatakan dia memakruhkan, ada riwayat mengatakan mengharamkan. Dan itu disebutkan di dalam kitab referensi mazhab Hambali sendiri. Ada kitab namanya Al-Insaf fi Ma'rifatir Rajih, Al-Insaf fi Ma'rifatir Rajih minal Khilaf. Itu ditulis oleh seorang ulama Hanbali bernama Imam Mardawai. Di sana disebutkan bahwa Imam Ahmad itu punya 3. Nah, dari sinilah Bapak Ibu sekalian, kita lebih fokus sedikit. Natal itu bahasa apa? Bahasa Indonesia. Ternyata saya telusuri di dalam beberapa referensi, saya melihat Natal itu bahasa Portugis. Dan dia bahasa Sanskerta. Tapi ternyata Allahu a'lam betulkah itu Pak Yade bisa bahasa Portugis. Kalau bahasa Inggris oke. Tapi kalau bahasa Portugis angkat tangan. Cuman di referensi itu disebutkan kalau Natal itu berasal dari bahasa Portugis yang artinya kelahiran. Titik. Nah, kalau ini yang kita mau pakai, tidak lebih dan tidak kurang, Natal artinya adalah kelahiran, titik, bukan koma. Jadi kalau saya mengatakan selamat hari Natal, berarti selamat kelahiran Nabi Isa. Coba kira-kira kalau kita mengatakan salah apa tidak? Apa bedanya kalau misalnya ada orang sudah sarjana, selamat karena Anda sudah sarjana S1, atau ucapan selamat karena dia sudah menikah, selamat berbahagia. Nah, sekarang ini banyak di dalam WA. Itu kan cuma kata-kata. Ya kan? Perempuan itu halal karena kata-kata. Orang itu jadi Islam karena kata-kata. Iya kan? Hati-hati. Tidak semua bisa digeneralisasi dengan kata-kata itu lalu kemudian jadi. Tidak semuanya, ada syaratnya. Iya. Ada syaratnya. Coba saya kasih contoh. Jadi hanya kata-kata. Ada grup WA, ya kan? Saya baca tentang hari Natal. Di dalam WA itu tertulis ulama berbeda pendapat tentang mengucapkan selamat hari Natal. Saya baca. Saya yang baca itu selamat hari Natal. Berdosakah? Saya berdosa? Lah katanya kata-kata. Kalau kita berpatokan pada kata-kata to, berarti membaca WA yang kebetulan tulisannya adalah selamat hari Natal, Anda berarti sudah dosa. Betul tidak? Logikanya begitu. Selamat hari Natal. Anda kan cuma baca kan? Selamat hari Natal. Nah sekarang apa bedanya dengan
teman selamat hari Natal, dengan saya baca selamat hari Natal. Satu membaca, satu mengucapkan, dua-duanya diucapkan dengan lisan. Beda tidak? Kalau saya tidak beda. Tidak beda. Nah, inilah masalahnya. Nah, kalau kita berbicara tentang hukum illat, ada penyebabnya. Ada penyebabnya. Ya, ada penyebabnya. Kalau memang dulu pada masa para ulama kita itu memang ilatnya itu mengucapkan begitu, memang secara tidak langsung ada pengakuan. Ketika mengucapkan tahniah itu ada pengakuan bahwa memang Nabi Isa itu adalah ibnullah. Kama qalatil yahudu Uzair ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah, dzalika qauluhum bi afwahihim yudahimuna qaulal ladzina kafaru qatalahumullahu an la yufaqun. Kalau itu jelas akidahnya hancur. Ya. Tetapi sekarang para ulama itu ada yang mengatakan itu mimbabil mujamalah. Membabil mujamalah hanya di sini tapi di sini tidak gitu. Nah, itulah yang dipakai oleh orang itu yang mengatakan kalau hanya sekedar mujamalah saja, ya mujamalah, istilahnya orang Arab itu mujamalah, ya tidak sampai masuk ke dalam hati, itu tidak apa-apa. Nah, inilah yang menjadi masalah, ya. Tapi pada intinya begini, apakah kita tidak suka dengan itu? Kalau kita tidak suka, tidak setuju, kalau itu adalah haram, ya sudah, jangan makin lakukan. Kalau kita setuju, ya sudah setuju. Setuju tapi belum tentu juga dia praktekkan. Oh, bagaimana dia mau praktekkan tidak ada temannya non muslim? Masa nunukan orang-orang perwiri dan lagi kebe. Nah, itu perbedaan. Jadi intinya begini, kalau saya maka dan minta min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, salah satu tanda kebaikan Islam seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang kira-kira tidak penting baginya. Kok itu nggak perlu baca selesai. Itu saja. Nah, bilang ada pernyataan begini itu kan cuma kata-kata, ya kan? Kalau saya mungkin agak berbeda, ya kata-kata. Jadi ucapan itu memang diucapkan secara kata-kata, tapi belum tentu karena ada syarat. Ya, saya kasih contoh, misalnya, ayo kita nikah. Ayo, halal, halal, atau saya menyatakan menikahi engkau, saya nyatakan kalau nikahnya saya terima, halal. Katanya kata-kata, ada aturannya. Jadi kata-kata oke, tapi terkadang ada sesuatu yang mesti terpenuhi. Biasanya ada rukunnya, ada apanya? Syarat sahnya. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillahi assalamu alayka letu campak nah. Tapi dia nak takap berik maka dekik masuk aja nih. Tidak. Jadi tidak selamanya kata-kata itu menunjukkan maksud daripada ucapan itu sendiri. Ya.
Tapi jangan sampai ada orang mengatakan, oh bisa nih pemikiran ini, ye na dukungnya, ya alhamdulillah deh. Ya artinya kita hanya menjelaskan agama itu seperti apa. Dan saya itu terus terang selalu ingin jujur, dalam arti karena ini amanah, jujur menyampaikan bahwa ulama itu ketika ada perbedaan di antara mereka, saya harus sampaikan itu. Tidak boleh saya menutupi pendapat-pendapat yang bisa jadi kebetulan tidak cocok dengan saya. Misalnya, itu tidak amanah. Ya, tidak amanah namanya kalau begitu. Kita sampaikan apa adanya. Ada ulama mengatakan begini, ada ulama mengatakan begini. Kalau sudah begitu terserah di mana bawah. Ya, tidak boleh kita mengatakan pokoknya langsung titik, padahal mesti disinggung yang lain karena ada pendapat yang kebetulan opositnya, kebalikannya, harus dijelaskan gitu. Ya, supaya masyarakat itu tidak bingung. Ya, dan itulah menurut saya cara dakwah yang baik. Karena itulah diajarkan oleh Nabi. Ketika Nabi itu ada sahabat yang berselisih, keduanya datang mengadu kepada Nabi. Nabi jelaskan, oh ini boleh, ini juga benar, ini juga benar. Itu agama harus dijelaskan seperti itu secara transparan. Ada nih suku-suku yang kebetulan tidak cocok dengan kita. Mentang-mentang pendapat itu saya tidak suka, saya tidak mau ungkit-ungkit itu. Ungkit juga itu. Iya, karena ini perbedaan gitu. Jadi manibawan na politika menu dia cuit. Ya kan? Ya. Saya kira itu penjelasan. Makasih. Tapi ada ini, ada bisa. Ini suara dalam ya. Coba Anda bisa telusuri apa makna Natal itu menurut perspektif kitab Injil. Ya. Kalau menurut Alkitab, memang makna Natal itu sekitar 4 atau 5 namanya. Maknanya sebagai penebus. Jadi Isa Al-Masih itu sebagai penebus, itu makna Natal, perspektif kitab Injil sebagai penebus. Apa maksudnya penebus? Dia diutus oleh Tuhan untuk menebus semua kesalahan orang-orang supaya mereka tidak celaka. Korbanlah Isa itu. Dan itu sebenarnya kalau kita membaca, tidak semua juga orang-orang Nasrani itu meyakini bahwa Isa itu memang anak Tuhan. Ada kelompok kecil yang mengatakan Isa itu adalah nabi tapi bukan anaknya Tuhan. Kata-kata, ya, saya kebetulan punya 2 Injil di rumah saya. 2 Injil. Ada Injil yang berbahasa Arab satu, ada Injil berbahasa Indonesia. Kadang saya baca Injil. Nah, ini kalau lagi kata-kata, apakah saya nanti bisa dikatakan penginjil karena membaca Injil? Tidak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang di sini tidak berubah. Ya, pernah saya teman-teman ya. Saya kira itu.